Jadi, ada seonggok film yang katanya diangkat dari kisah nyata. Nama-nama tokoh sengaja disamarkan untuk menjaga privasi kehidupan penulis dan keluarga, serta teman-teman dan kolega yang terlibat secara langsung dalam kisah ini. Katanya sih begitu. Bagaimana menurut kalian para pecinta FTV? Entahlah, di Indosiar kisahnya nyata semua kok. Lalu ada seorang pria yang mirip Aljunot Ali. Dia bernama Reza, gak pakai Rahardian. Reza sedang mengantri bersama pacarnya yang bernama Wulan, gak pakai Guritno. Di sini mereka sedang membeli satu porsi bakmi di suatu toko pinggiran jalan. Namun Wulan tidak mau membeli bakminya karena ia mendengarkan info dari temannya bahwa toko ini pakai penglaris sehingga banyak yang beli walaupun rasanya biasa aja. Biarpun rasanya biasa, tiba-tiba enak. Namun Reza ini orangnya nggak percaya tahayul, jadi dia tetap mau beli bakminya. Seperti yang sutradaranya tahu, jika Reza ini orangnya rasional, tidak percaya hantu. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan ayahnya yang tergila-gila dengan hal-hal goib. Dulu waktu kecil, Reza memiliki seorang adik laki-laki. Pada saat itu, adiknya hampir tertabrak motor. Tapi dia berhasil selamat dan menyangka jika jimat pemberian ayahnya lah yang telah memberikan keberuntungan baginya. Oh, tapi tidak begitu. Dia tidak tertabrak motor, tapi mobil. Ini kita dilindungin. Dan semenjak dari itu, Reza sudah tidak mau percaya pada jimat lagi, terutama kepada hal-hal goib yang menurutnya tidak manu akal. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Reza sendiri merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi ternama di kota Bogor. Di sana ia berjumpa dengan wanita cantik bernama Wulan yang kini telah menjadi pacarnya. Setelah lulus dari kuliahnya, Reza merasa jika mencari pekerjaan itu tak semudah yang ia bayangkan. Ya, emang begitulah. Ternyata mempunyai pekerjaan tetap adalah suatu hal yang perlu disyukuri. Sementara itu pacarnya sudah bekerja duluan. Setelah puluhan lamaran dan belasan interview, akhirnya Reza mendapatkan panggilan juga untuk bekerja. Ia meminta izin kepada kedua orang tuanya dan juga kepada pacarnya karena pekerjaan yang ditawarkan kepadanya itu berada di daerah Jawa Timur. Ia sudah setengah tahun menganggur dan mau tak mau, walaupun jauh, ia akan menerima pekerjaan itu. Sedangkan kedua orang tuanya merestui pilihan Reza, tetapi hal itu cukup berat bagi Wulan karena mereka harus LDRan. Jauh ya tempat kerjanya. Kalau kamu bilang iya, aku pergi. Aku sebenarnya nggak mau jauh dari kamu. Yang pada akhirnya, demi kebaikan bersama, Wulan pun mengizinkan Reza untuk bekerja di Jawa Timur. Waktu di stasiun kereta api sebelum Reza berangkat, ayahnya memberikan sebuah kujang kecil untuknya. Hal tersebut sebagai jimat agar Reza tetap selamat. Karena ayahnya tahu jika Reza tidak percaya dengan hal-hal semacam itu, tapi ia memaksa agar Reza menerimanya. Karena daerah yang akan dikunjungi oleh Reza itu kurang bagus katanya. Aku akan kangen luar biasa sama kamu. Dan dari sinilah kisah Reza dengan segudang pengalaman horornya pun baru saja dimulai. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kereta, akhirnya ia sampai juga di Jawa Timur. Lebih tepatnya di daerah Banyuwangi dan pada saat itu berlatarkan di tahun 2007. Perusahaan tempat Reza bekerja menyediakan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah sebuah mes tempat tinggal untuk para karyawan. Dan tanpa perlu membayar uang sewa per bulannya, Reza tinggal bersama dua karyawan lama di perusahaan tersebut. Mereka bernama Indra dan Minto. Selain itu di sana juga ada Pak Dikin, yaitu orang yang suka bantu-bantu di mes tersebut. Hati-hati bawa benda keramat seperti itu, takut ada yang tersinggung. Keesokan paginya ketika Reza sedang siap-siap pergi bekerja, dia merasa kebingungan karena keranjang bajunya berpindah tempat dengan sendirinya. Selain itu secara tiba-tiba keranjang bajunya sudah terpotong. Karena sudah telat, ia tidak memikirkan hal itu dan langsung berangkat ke kantor. Hari pertama Reza di tempat kerjanya cukup menyenangkan. Ia merasa bersyukur bisa bekerja di perusahaan tersebut karena banyak fasilitasnya seperti tempat tinggal gratis, makan gratis. Bahkan ketika berangkat ataupun pulang kerja, Reza diantar oleh sopir dan tentunya itu juga gratis. Jadi Reza bisa berhemat supaya uangnya cepat terkumpul untuk menikahi Wulan. Anjay.
Malam harinya Reza dan Indra akan tidur duluan, sedangkan Minto masih di ruang tengah karena ingin menonton bola. Waktu sedang tidur, Reza melihat lukisan di kamarnya terjatuh. Sedangkan di luar rumah terlihat sedang turun hujan dan disertai dengan petir yang bergemuruh. Karena haus, Reza pun pergi ke kulkas. Setelah itu ia melihat ada Padikin di dekat jendela. Lalu ia melihat jika Minto belum masuk ke kamarnya dan malah ketiduran di ruang tengah. Keesokan harinya Reza bertanya kepada Minto. Tadi malam lo emang tidur di sofa kan, Tok? Namun Minto menjawab jika semalam ia tidur di dalam kamarnya. Selain itu, Padikin juga tidak tinggal di sini ya teman-teman. Ia tinggal di rumahnya yang terletak tepat di belakang mes. Yang dalam artian, manusia-manusia yang dilihat oleh Reza semalam itu siapa teman-teman? Pemeran penggantikah? Indra pun mengatakan jika ini waktu yang tepat. Ia mulai bercerita jika yang tinggal di mes ini tidak hanya mereka, karena mes ini ada penunggunya. Soalnya sebelum Reza datang, mereka pun kerap mengalami berbagai hal-hal mistis dan makhluk-makhluk goib di mes ini. Ya, mereka sering merubah wujudnya menjadi seseorang yang mirip dengan mereka. Mereka suka menampakkan diri jadi penghuni mes tersebut. Tak hanya itu, beberapa malam berturut-turut mereka mencium aroma bangkai yang menyengat. Setelah itu terdengar suara jeritan malam. Suara jeritannya seperti suara perempuan. Terkadang suaranya menyeramkan, tapi juga jeritan itu seperti suara orang sedang kesakitan dan marah. Kadang juga ya ada suara berkembang biak juga sih, sehingga membuat mereka kasihan ketika mendengarnya. Oleh karena itu mereka membuat sesaji di mes ini. Di kamar Indra dan Mito pun diletakkan sesaji juga. Namun Reza tidak percaya dengan semuanya. Ia mengatakan jadi orang itu harus rasional karena semuanya bisa dijelaskan oleh logika. Dan ia menyuruh semuanya untuk tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Dan secara tidak sengaja sesaji itu pun tertendang oleh Reza. Beneran ditemuin baru tahu rasa kamu. Malam harinya ketika Reza mengambil air di kulkas, tiba-tiba lampu mati. Mito pun keluar dari kamarnya dan mereka mendengar suara jeritan malam itu. Karena jeritan itu, Indra keluar juga dari kamarnya. Reza segera pergi ke halaman belakang karena ia rasa jeritannya berasal dari sana. Reza mengatakan jika suara jeritan itu tidak ada. Suara itu hanya suara burung di malam hari. Apa gue bilang? Jeritan yang kita dengar itu cuma suara burung tadi. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh di dalam rumah, yang ternyata benda itu adalah lukisan. Mereka segera membenarkannya. Sementara itu, Minto ketakutan karena melihat pria yang ada di lukisan itu sedang berdiri di dekat dapur. Bahkan kepalanya pun buntung. Namun mereka berdua tidak melihatnya. Waktu memeriksa, di sini Reza ngeprank Indra dan Minto sampai mereka berdua panik. Waktu tengah malam, Reza terbangun dari tidurnya. Di ruangan tengah, ia melihat lukisan pria yang terjatuh tadi. Namun tiba-tiba, leher pria di lukisan itu tersayat dan mengeluarkan darah. Di sini tentunya Reza panik melihat hal itu. Ia merasa ada yang mencekik lehernya hingga akhirnya ia pun pingsan. Waktu Reza sadar, ia sudah ada di kamarnya dan di hadapannya sudah ada Indra. Di sini Indra mengatakan jika Reza pingsan seharian karena kemarin malam Reza kesurupan. Reza mengaung seperti macan. Maka dari itu, sekarang Mito dan Padikin lagi keluar nyari orang pintar untuk Reza. Akan tetapi Reza tidak butuh orang pintar. Ia mengaku hanya pingsan saja. Alah, lu diem aja kenapa sih? Ngerti lu? Woi, Za. Lu jangan main-main, Za. Lu lihat apa sih lu? Setelah itu Reza menghampiri kamarnya Indra. Ia melihat Indra bersikap aneh sambil memakan sesaji yang ada di kamarnya. Yang ternyata di sini Indra kesurupan. Lalu Indra menyerang Reza. Makhluk halus yang ada di tubuh Indra pun bertanya, "Kamu nantang saya?" Namun beruntungnya, tak lama dari itu Minto datang dengan membawa seorang ustadz. Sehingga makhluk halus itu keluar dari tubuh Indra. Semakin lama teror dari penunggu rumah ini semakin menjadi-jadi. Sementara itu orang pintar yang sudah dikenal oleh para warga di desa ini baru bisa datang besok malam. Sehingga tadi Minto hanya bisa memanggil Ustadz saja. Tujuannya sih untuk mendoakan Reza, tapi sekarang malah jadi mendoakan Indra. Keesokan harinya orang pintar yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Di sini Reza curiga jika orang pintar itu palsu, apalagi penampilannya yang masih muda. Setelah melakukan ritualnya, orang pintar itu mengatakan jika para penunggu di sini sudah memaafkan mereka semua. Mereka sudah terima permintaan maaf kita. Seperti biasa mereka harus menyiapkan sesaji dan diganti setiap 3 hari sekali. Reza bertanya, "Mengapa penunggu di rumah ini tidak diusir saja?" Orang pintar itu menjawab jika mereka penunggu lama di sini. Energi mereka sangat kuat. Jika dipindahkan pun mereka akan balik lagi ke sini. Lalu orang pintar itu bertanya, Kamu berguru
Ia merasakan adanya energi dari kujang yang Reza bawa. Ia menyarankan agar Reza menyingkirkan kujang itu atau berikan saja kepadanya supaya tidak terjadi gesekan kekuatan di rumah ini. Orang pintar itu tahu jika Reza tidak percaya akan hal goib, bahkan cenderung meremehkan. Ia mengingatkan agar Reza berhati-hati karena bisa terkena sial atau musibah. Namun Reza tidak pernah mau percaya dengan hal supranatural, hantu, setan, makhluk halus, makhluk goib, dan semacamnya. Karena ia orangnya rasional. Udahlah, kita nggak usah bahas lagi. Besok kita harus kerja. Tapi ketika Wulan datang ke mes, yaitu untuk menjenguknya, Wulan diteror oleh penunggu rumah ini yang menyamar wujudnya sebagai Reza. Aku bawa makanan lo buat kita. Wulan seketika ketakutan dan tidak mau melihat Reza lagi. Pada saat itu, Reza melihat orang yang paling dicintainya ketakutan. Ia tidak pernah melihat Wulan seperti itu. Ia pun jadi penasaran apa yang dilihat Wulan di mes ini. Karena tidak terima melihat pacarnya ketakutan sampai histeris, maka ia memutuskan agar bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Di samping itu, teman-temannya juga sudah capek jika hidup di teror seperti ini. Mereka hanya ingin hidup seperti biasanya, kemudian bekerja dengan baik dan benar. Maka Reza bertanya kepada Pak Dikin, siapa dukun tertua dan paling berpengalaman di desa ini? Pak Dikin menjawab ada dua, yaitu Mbah Wado dan Mbah Warsono. Namun Mbah Warsono sudah tidak buka praktek lagi. Tapi jika Reza ingin bertemu dengan Mbah Wado, ia bisa mengantarkannya. Singkat cerita, akhirnya Reza datang ke sebuah gua tempat persemayaman Mbah Wado. Ini tempat apaan sih? Ia ingin tahu apa yang terjadi di mes itu. Dan supaya percaya akan dunia goibe, Mbah Wodo mempunyai cara yang lebih tinggi agar Reza bisa melihat mereka yang tak kasat mata dan supaya percaya akan dunia goibe. Tapi sebelum semuanya dimulai, ia meminta agar kujang milik Reza diserahkan kepadanya. Ternyata Mbah Wodo adalah dukun muda yang kemarin datang ke rumah. Belum percaya juga dengan alam gaib. Di sini, Mbah Wodo mengatakan akan terjadi gesekan kekuatan jika kujang itu tidak diserahkan. Akhirnya Reza memberikan kujang miliknya. Lalu, upacara pembukaan diri Reza terhadap dunia goibe akan segera dilaksanakan. Pertama-tama Mbah Wodo menyuruh Reza melepas semua pakaian yang menempel di tubuhnya. Lalu, ia menyuruhnya untuk memakai kain kafan. Setelahnya Reza segera dibawa ke sebuah sumber mata air yang dimana air ini sangat disakralkan oleh para warga. Dan banyak orang pergi jauh-jauh hanya untuk mandi di mata air ini. Reza diminta untuk mandi agar cepat selesai. Reza segera melakukannya. Setelah itu seketika ia mendapatkan gambaran 3 orang, yaitu Indra, Into, dan ayahnya. Mbah Wodo pun masuk kembali. Lalu menyuruh Reza untuk mengunyah dan menelan 3 kelopak bunga yang ia bawa. Ternyata ritual ini tidak hanya membuka mata batin saja, tetapi melakukan perjanjian dengan syaiton dan teman-temannya. Mbah Wodo mengatakan jika 3 orang yang ada di bayangan Reza adalah tumbal yang diinginkan oleh para syaiton. Kamu sudah percaya dengan hal-hal gaib? Harga dari perjanjian kamu dengan mereka. Di sini Reza menyesal bahwa bukan ini yang ia harapkan. Mungkin Mbah Wodo melakukan ini semua agar Reza tidak meremehkan hal goib lagi. Dan mulai besok, kehidupan Reza akan berubah tidak seperti hari-hari biasanya. Reza akan mulai hidup berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata. Setelah itu, Reza segera pulang. Tapi ia lupa jika tas pemberian Wulan ketinggalan di gua. Maka Reza balik lagi ke sana dan Indra mengikutinya. Selama berjam-jam mereka berlari, tetapi mereka tidak menemukan gua yang tadi. Mereka berlari sampai jam 7:30 pagi. Tapi langit di hutan ini masih sangat gelap. Reza pun berhasil menemukan tasnya di antara semak-semak. Tetapi ketika membalikkan badan, seketika Indra menghilang. Tak lama kemudian ia dikejar oleh beberapa makhluk kerdil yang menyerangnya. Akan tetapi, makhluk-makhluk itu tidak menyerangnya, melainkan menyembahnya. Keesokan harinya Reza terbangun di sebuah rumah warga, dan di sampingnya sudah ada Minto. Waktu azan berkumandang, seketika Reza kepanasan. Ia segera keluar rumah dan meminta Minto untuk mengguyurnya. Setelah itu Mbah Warsono pun datang. Reza melihat Indra tak sadarkan diri, lalu Reza bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Minto menjelaskan jika selama 2 hari, Reza dan Indra menghilang. Tapi untungnya saat itu Pak Dikin langsung memanggil Mbah Warsono, sehingga mereka berdua berhasil ditemukan. Mbah Warsono tahu jika Reza telah melakukan perjanjian
perjanjian dengan Shaiton. Di sini Reza menyesal padahal ia hanya ingin tahu apa yang terjadi di mes tempat ia tinggal. Mbah Warsono menjelaskan jika dulu mes itu milik sebuah keluarga ningrat berdarah biru. Meski itu diwariskan turun-menurun kepada keluarganya, dulu sebelum mes itu dibeli oleh perusahaan tempat kerjanya Reza, di rumah itu selalu terdengar ada kabar anak kecil mati. Tetapi proses pemakamannya selalu dirahasiakan, sehingga para warga menyangka jika keluarga itu telah melakukan pesugihan, yaitu dengan menjadikan anak-anaknya sebagai tumbal. Karena kemarahan warga, keluarga itu habis dibantai, dan yang paling parah adalah istrinya, karena dia yang paling melawan. Istri dari keluarga itu mati dipenggal, dan kepalanya dimasukkan ke dalam sumur, teman-teman. Ih, mengerikan sekali. Lalu Mbah Warsono pun akan berusaha menyelamatkan Indra. Dan apapun yang terjadi, jangan buka mata kalian, kata Mbah Warsono. Jadi udah tutup aja. Waktu melakukan ritual, Reza mendapatkan penglihatan jika arwah Indra sudah dijemput oleh Shaiton. Dra! Akhirnya Mbah Warsono mengatakan jika setan itu tidak mau tumbalnya digantikan, sehingga jiwa Indra sudah diambil. Reza, Minto, dan Padikin tampaknya syok dengan semua ini. Di dalam penglihatannya, Reza melihat ada Mito juga yang akan menjadi tumbal. Hal ini membuat Mito semakin ketakutan, sehingga ia pergi dari rumah. Sudah. Toh, lo mau kemana, Toh? Mas. Ketika Minto keluar, Reza melihat ada seorang anak di dalam rumah sedang memakan sesaji. Anak itu pun langsung berlari menuju kamar mandi, dan seketika terdengar suara jeritan dari dalam sumur. Yang ternyata, perempuan inilah yang selalu menjerit di setiap malam ya teman-teman. Perempuan itu adalah istri yang diceritakan Mbah Warsono yang kepalanya dipenggal. Hi, seram. Kamu mau main sama anakku? Setelah itu Reza melihat Mito sedang mukbang sajian bersama penunggu di rumah ini, yang ternyata dia mendapatkan kabar dari Pak Diki bahwa Mito telah meninggoy pada saat pergi keluar dari rumah ini. Ia merasa sedih baru saja ia mengenal kedua sahabatnya, tetapi seketika semuanya menghilang. Keesokan harinya Reza segera pulang kembali ke Bogor karena ia tahu korban tumbal selanjutnya adalah ayahnya. Waktu di stasiun, ia menelpon ibunya dan meminta agar segera mencari orang pintar karena keselamatan ayahnya sedang terancam. Namun ia sangat syok ketika ibunya memberitahukan jika ayahnya sedang kritis karena jatuh dari tangga. Di sini Reza sudah terlambat. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat ayahnya sudah meninggoy. Namun Reza berterima kasih karena Wulan masih mau mendatanginya. Wulan meminta maaf karena sudah membuatnya susah dan khawatir. Namun Reza akan menceritakan pengalaman horornya di Jawa Timur. Tapi pembicaraan itu terpotong karena ibu Reza memanggil. Setelah pacarnya pulang, Reza pun berbincang-bincang dengan ibunya. Ibunya menjelaskan jika sebenarnya sudah lama ayahnya menderita sebuah penyakit. Dokter mengatakan jika ayahnya bisa kapan saja terjatuh dari tangga. Reza yang mulai sadar jika ayahnya meninggal karena penyakit. Seketika dia panik karena tumbal yang diinginkan Shaiton adalah orang yang sehat dan ia sayangi. Yang ternyata orang ketiga yang akan dijadikan tumbalnya adalah Wulan, yaitu pacarnya. Reza pun bergegas berlari hingga ke jalan besar dan ia melihat jalanan sudah ricuh karena terjadi kecelakaan beruntun, dan di dalam kecelakaan itu Wulan tewas tertimpa mobil bus. Reza pun menjerit di malam itu. Akibat perjanjiannya dengan Shaiton, orang-orang yang ia sayangi menjadi hilang. Tapi di balik itu semua, ia mendapatkan kenikmatan duniawi yang sangat melimpah. Ia mendapatkan jabatan yang tinggi di perusahaannya, bahkan diidolakan oleh rekan-rekan perempuannya dan tentunya dibanjiri oleh harta yang berlimpah. Tapi, itu semua tidak membuatnya senang. Di satu sisi, ia sangat ingin sekali bertaubat. Tapi setiap kali azan berkumandang, ia masih merasa kesakitan, kepanasan, dan begitulah. Sekarang ia tidak bisa mengatakan jika dunia gaib itu tidak ada. Sedangkan toko bakmi favoritnya saat dulu ternyata memang benar memakai penglaris. Tetapi ia tetap berusaha untuk menebus dosa-dosanya. Film ini adalah kisah nyata dari seorang Reza. Dan Reza berharap jangan ada yang pernah mengikuti kisahnya. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ani pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.